Ya, balik lagi di channel gua Rumah Satwa. Sekarang masih pagi ya, masih jam setengah 9 pagi. Tadinya gue sih mau ngelanjutin konten yang sebelumnya tentang gimana cara nyabut telur zong beserta indukan-indukannya. Cuman berhubung sekarang lagi hujan, jadi kasihan ya kalau burung nggak dijemur nanti. Karena gue nyabut si induk itu pasti gue semprot biar lebih gampang. Karena pernah gue coba pakai serokan, pakai seser ikan itu, kasihan, sayang bulunya pada rusak. Jadi gue sekarang lebih pakai cara penyemprotan. Nah, kalau lagi musim hujan begini, ya, kalau gue semprot terus nggak kena jemur, kayaknya burung kasihan kedinginan. Jadi gue lanjut konten sekarang. Mungkin gue mau bahas tentang gimana cara ternak kenari. Jadi konten yang kemarin lanjutannya mungkin bisa dilanjut besok atau lusa. Sekarang gue mau lanjut ke kenari dulu. Tapi sebelum lanjut ke kenari, coba di subscribe dulu, share, komen untuk konten-konten gue berikutnya, apa aja yang harus gue bikin, apa aja yang harus gue buat di video berikutnya. Tolong di komen. Kalian mau request gue mau bahas apa aja, komen aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang lanjut kita bahas tentang kenari dulu. Gue di sini selain ternak murai juga ternak kenari. Pertama yang harus disiapkan pastinya kandang ya. Nah, ini kita langsung lihat aja ke kandang. Cukup simpel sih kandangnya. Nah, kandang gue pakai kandang yang ini. Kandang ternak lovebird. Tapi di sini kalau menurut gua kandang segini tuh untuk ternak kenari kegedean. Bisa kita bikin sekat jadi dua ya, kayak ini nih. Nah, ini gue sekat jadi dua, jadi bisa buat dua indukan kenari. Dan ini dua-duanya lagi ngerem. Nah, ini dua-duanya lagi angkrem. Nah, ini tuh. Jadi efisien tempat dan efisien waktu kalau menurut gua. Tempat segini untuk dua kandang bisa dipakai untuk 4 indukan. Yang ini belum gua, kenapa yang ini belum gua sekat? Karena indukannya gua belum punya. Nah, gua sementara ini baru punya 2 indukan dan dua-duanya alhamdulillah produksi. Nah, begini aja. Untuk pakan ya biasa, gua ngeracik sendiri. Nanti di konten berikutnya gue coba jelasin dah tentang cara gimana ngeraciknya dan apa aja racikan di dalamnya. Terus ini ada gantungan. Nah, ini biasanya gue kasih sawi dan gue kasih telur puyuh. Tapi kenapa di sini nggak gue kasih? Karena indukan gue lagi pada ngerem. Kalau terlalu banyak si sawi, takutnya dia nanti mencret. Kalau sering gua kasih telur puyuh juga, karena dia geraknya kurang ya. Karena pasti indukan yang lagi ngerem itu kurang gerak. Dia cuman makan, mandi, langsung ke gelodok lagi. Dia makan, mandi, langsung ngerem lagi. Jadi kalau gua kasih tinggi protein, itu udah pasti nanti ngelemak. Dan kalau ngelemak, takutnya nanti di periode berikutnya, di saat dia mau nelor atau mau produksi lagi, dia agak susah ngeluarin si telurnya karena ketahan si lemak. Jadi ya gue lebih saranin kalau lagi angkrem begini, kurangin dulu proteinnya. Kayak EF pokoknya EF itu dikurangin lah. Bisa 3 atau 4 hari sekali kita kasih telur dan sawinya. Kalau untuk sawi sih bisa 2 hari sekali, bisa nggak apa-apa. Terus untuk minum ini tiap hari gue ganti ya, minum tiap hari gue ganti. Pakan juga tiap hari gue bersihin, gue ganti yang baru. Terus di sini juga ada
tulang sotong. Nah ini sangat berguna buat si kenari, buat pembentukan tulang dan pembentukan telur si anakannya nanti beserta si indukannya. Jadi bagus. Nah, efisien waktunya di sini yang gue bilang, ini kan satu kandang ini kan kita pakai buat 2 indukan dan tetap satu tatakan untuk kotorannya. Kenapa gue bilang efisien di waktu? Nah, ini dia yang gue bilang, yang gue maksud. Kita ngebersihin cuman satu tempat kotoran bisa untuk 2 kandang burung. Nah, jadi efisien waktu. Misalkan kita ngebersihin si tempat kotoran ini satunya 2 menit. Kalau kita buat ngebersihin 2 kandang kan bisa sampai 4-5 menit kan. Nah, di sini kalau pakai kandang begini terus dengan disekat hanya 2 menit bisa ngebersihin untuk 2 kandang. Nah, itu dia efisien waktunya. Nah, terus berhubung ini semua indukan gue lagi pada angkrem, jadi ya videonya begini-begini aja. Cuman gue jelasin pakannya apa aja, terus perawatannya gimana aja. Nah, perawatannya kalau lagi angkrem kayak gini, kalau di gua sih cukup gini aja, nggak usah dijemur-jemur, biarin, nggak usah diganggu-ganggu. Kita cukup kasih makan, ganti pakan, ganti minum, terus 3-4 hari sekali kita kasih protein. Proteinnya itu dari telur, si telur puyuh atau telur ayam rebus itu bisa. Terus 2 hari sekali kita kasih sawi hijau aja yang buat biasa orang makan mie, itu udah bagus. Terus nah ini ada 2 opsi ya kalau lagi ngerem gini. Bisa si jantan dipisah, bisa juga si jantan tetap digabung. Nah, kalau gue di sini lagi nyoba gue gabung. Nah, gue kalau yang periode sebelumnya itu gue pisah dan hasilnya kurang maksimal. Si anakan tiba-tiba ada yang mati 1 dari 4 ekor, dari 3 ekor ada yang mati 1 karena mungkin si induk betinanya ngelolonya kurang maksimal. Jadi di sini di periode sekarang gue coba nggak ada yang gue pisah. Gue pengen tahu apakah nanti si jantan ngebantuin si betina ngelolo atau tidak. Kalau tidak ya nanti mungkin untuk periode berikutnya gue pisah aja buat gue kawinin sama betina lainnya. Karena di sini juga gue ada betina siapan lainnya, anakan gue sendiri. Nah ini dia, ini lagi tidur karena lagi hujan, burung pada enak tidur tuh. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, gini aja. Terus juga ini juga gue belum bersihin sih kotorannya karena lagi hujan. Gue kalau bersihin tuh di luar sini, di luar. Kalau lagi hujan ya gue kehujanan juga, makanya gue nggak bersihin. Jadi mungkin nanti siangan atau sorean gue bersihin pasti setiap hari gue bersihin. Itu buat jaga kebersihan dia, biar kandang juga steril, biar si anakan dan si indukan juga tetap sehat. Nah, kalau di gue sih simpel aja, nggak ada yang istilahnya kayak ribet-ribet di kerodong, dikasih lampu. Kan biasanya kalau orang-orang dikasih lampu, dikasih kerodong, terus ditaruh tempat sepi. Kalau gue sih nggak, untuk kenari nggak. Karena menurut gue kenari itu salah satu burung yang mudah beradaptasi. Nah di sini juga gue, tempat kerja gue di sini. Jadi di sini biasanya banyak orang karena ini hari Minggu jadi libur, jadi jam segini belum ada orang. Di sini tempat packing. Nah di sini pun ada salon, ada speaker. Ini tiap hari pasti nyala. Keadaannya di samping kandang burung kenari yang lagi pada angkrem, tapi tetap jadi. Karena ya gue bilang tadi, kalau menurut gue kenari, lovebird itu, terus jenisnya lah kayak emprit, itu salah satu burung yang mudah beradaptasi. Nggak gampang stres, beda kayak murai. Kenapa gue bikin kandang murai di atas? Karena gue udah nyoba waktu itu, sempat gue taruh sini dan telurnya dibuang terus. Akhirnya gue pindah ke atas, gue korbanin fasilitas yang ada di atas berupa kamar itu tadinya kamar, terus gue korbanin buat ternak murai. Begini dulu. Cukup, nanti selanjutnya mungkin gue akan bahas gimana cara ngeracik si pakan dan apa aja yang
ada di dalamnya. Terus gimana cara kita menjodohkan si kenari, gimana cara perawatan si kenari sebelum angkrem, sesudah panen, dan sebelum menetas. Mungkin ada beberapa trik dari gua nanti. Nah, ini juga sebentar lagi mau menetas. Perkiraan gua sih yang ini sekitar 3-4 hari lagi menetas. Ya pokoknya tetap pantengin terus di channel gua Rumah Satwa, karena nanti ada konten-konten selanjutnya membahas tentang bagaimana cara perawatan dan penanganan. Mungkin ada masalah-masalah nanti, pasti gua bikin videonya nanti.